Ya, target support ada di 5380 dan target resistance ada di 5455 ya. Dan kalau kita lihat ini sepertinya tidak akan sulit resistance 5465 ya. 5465 ini akan tertembus dalam waktu minggu ini dan masih ada kemungkinan ISG pada tahun 2016 ini dalam waktu dekat ini akan mencapai level all time high-nya. Untuk hari ini khususnya ada dorongan dari regional atau global ya, di mana indeks dari Dow maupun S&P kita lihat di perdagangan Jumat minggu lalu ini juga ditutup di teritori positif. Ini kenapa? Ini karena dari data non-farm payrolls mereka yang juga jauh lebih baik dari perkiraan, dan ini tidak serta-merta membuat investor meyakini bahwa Fed akan menaikkan suku bunga acuannya dengan cepat, karena kalau kita lihat dari Fed Fund Rate sendiri ya, ini futures bahwa mengindikasikan hanya sekitar 18% dari investor ini meyakini bahwa Fed akan menaikkan suku bunga acuan di September ya, atau meeting berikutnya, dan sebagian besar memperkirakan bahwa Fed akan tetap dovish sepanjang tahun 2016 ini. Kalau dari domestik sendiri kita lihat masih ada beberapa emiten yang belum mengangkat laporan keuangan, dan jadi kita akan melihat day to day nanti ke depan ini mungkin per emiten ya, bagaimana result di kuartal kedua 2016, karena kita harus mengakui di kuartal kedua 2016 ini hasil yang positif juga dipengaruhi oleh faktor cyclical seperti Ramadan dan Idul Fitri festive. Dan kita mungkin akan melihat nanti ke depannya di kuartal ketiga apakah ini cukup intact hasil yang positif ini, di mana di kuartal ketiga kita tahu ini sudah tidak ada lagi faktor cyclical yang signifikan, dan jika nanti di kuartal ketiga ini tetap bagus hasil ya, baik dari emiten maupun pertumbuhan ekonomi secara general, saya rasa kita bisa menyatakan bahwa tahun 2000 di second half 2016 ini akan ada recovery yang cukup signifikan ya, pertumbuhan year to date dari ISG, di mana kalau kita lihat ada beberapa sentimen dari dalam domestik sendiri yang mendorong kenaikan yang signifikan dari ISG. Pertama kita tahu sentimen sebenarnya sudah cukup lama, yaitu tax amnesty, dan yang kedua adalah reshuffle kabinet, di mana Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan, dan beliau kita tahu sangat disukai ya oleh pasar. Lalu yang terakhir ini adalah dari data, di mana di kuartal kedua 2016 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ini melebihi perkiraan. Jadi kalau kita lihat dari ketiga sentimen ini cukup wajar jika investor masih merasa sangat optimis.